Nah, kali ini kita akan membahas tentang gelombang. Jadi ceritanya ini ada dua tali yang tebal dan diikatkan dengan tali yang tipis. Si tali ini dikaitkan di tembok ya. Nah, di tali yang tipis ini digerakkan ya, maka dia akan bergerak dan bergeraknya itu ke arah kanan. Pertanyaannya katanya tuh ya, maka pada saat di A itu apa yang akan terjadi ya? Jadi kita lihat pilihan yang paling tepat itu apa. Nah, jadi gini, kalau misalkan ada tali tebal terus dihubungkan dengan tali yang tipis dan dihubungkan dengan tembok dan diberi gangguan, maka dia akan bergerak memang ya ke arah kanan. Tapi karena ini dua tali yang berbeda, artinya ketika tali ini tipis, artinya tipis ke yang tebal, maka medium itu berambat ya, medium yang rapat itu merambat ke yang renggang ya. Jadi yang tipis ke rapat ke yang renggang. Maka di titik A ini dia akan mengalami apa? Mengalami ada yang bergerak ke sini dan ada yang diteruskan, ada juga yang dipantulkan walaupun fasenya berbeda. Maka jawaban yang paling tepat itu apa? Jawabannya itu yang C. C itu apa? C itu sebagian gelombang itu diteruskan dan sebagian dipantulkan ya, walaupun beda fasenya. Nah, kali ini kita akan membahas rangkaian RLC, tepatnya sih rangkaian RC-nya saja ya di pertanyaan ini. Jadi ceritanya ada sumber arus bolak-balik dihubungkan, besarnya itu 200 volt, dia memiliki frekuensinya itu 25 Hz. Kalau misalnya frekuensinya 25 Hz, kita bisa cari kecepatan sudutnya ya, berarti berapa? 2V kali 25 kali 2 berapa omeganya? Jadi 50 pi radian per sekon ya kecepatan sudutnya. Resistornya 2 ohm, kapasitornya 100 per V mikrofarad ya. Nah, pertanyaannya itu berapakah kuat arus yang dirasakan oleh kapasitor? Sedangkan ini ada informasi bahwa si resistor sama kapasitornya itu seri ya. Jadi gambarnya seperti ini. Si resistor sama kapasitornya seri. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan si kapasitor ini karena ini dalam mikrofarad kita harus ubah dulu jadi reaktansi kapasitif ya. Jadi reaktansi kapasitif itu XC. XC itu sama dengan 1 per omega kali C. Jadi berapa? 1 per omeganya 50 V. Si C-nya berapa? 100 per V. Tapi kali 10 pangkat negatif 6. Karena ini masih dalam mikro ya. Mikro jadi mikrofarad ke farad kali 10 pangkat negatif 6. Maka V-nya saling menghilangkan ya. V-nya saling menghilangkan. Ini 1, 2, 3 berarti berapa? 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 3 dibagi 5 ya. 10 dibagi 5 berapa? 10 bagi 5 2 ya. Atau jadi si XC-nya itu 1000 bagi 5 200 ohm ya. Jadi kita dapatkan nih si reaktansi kapasitifnya itu 200 ohm ya. Nah, sekarang ini si resistornya juga bukan 2 ohm ya. Sorry, 200 ohm juga ya. Maaf ya, tadi resistornya 200 ohm. Nah, setelah kita dapatkan resistornya 200 ohm, reaktansi kapasitifnya itu 200 ohm, maka kita nyari impedasi. Impedasi itu kayak resistor totalnya ya, karena dia udah dalam satuan ohm. Maka si Z-nya itu, impedasinya itu R kuadrat ditambah reaktansi kapasitif dipangkatkan 2. Maka dapatkanlah 200 kuadrat ditambah 200 kuadrat. Jadi 2 kali 200 kuadrat ya, atau sama dengan 200 akar 2 ohm. Jadi impedasinya itu 200 akar 2 ohm. Maka setelah itu kita cari dulu I totalnya. I totalnya itu apa? Buah V ya, tapi ini diganti jadi Z ya. Berarti V-nya itu 200 volt. Impedasinya 200 akar 2 ya. Jadi berapa? 1 per akar 2 ya. Atau I-nya itu kalau dirasionalin dikali akar 2 per akar 2. Jadi 1 per 2 akar 2 ampere ya. Ini total. Tapi berhubungan si RC ini rangkaiannya seri, maka kuat arus yang dirasakan si R itu bakalan sama kuat arus yang dirasakan si C atau sama dengan kuat arus totalnya.
maka I total ini sama juga kuat arus yang dirasakan oleh si kapasitor sama dengan kuat arus totalnya. Maka nilainya itu 1/2 akar 2A ampere ya, 1/2 akar 2 ampere. Jadi jawaban yang tepat itu apa? Jawabannya itu yang paling tepat itu yang B ya. Nah, jadi ceritanya ini ada 2 cincin konduktor ya yang diletakkan koaksial seperti gambar ini ya. Jadi ada seorang pengamat mengamati dari arah kiri si cincin besar ini ya katanya tuh. Nah, si cincin besar ini dikasih arus makin besar dan searah jarum jam. Nah, pertanyaannya apa yang terjadi pada cincin kecil ini? Pernyataan yang paling tepat itu yang mana? Yang A, B, C, D atau E? Nah, kita ketahui kalau misalkan ada 2 cincin konduktor yang saling berdekatan dan salah satunya itu ada kuat arus yang mengalir, otomatis salah satunya itu kena imbasnya. Ya, jadi kalau misalkan si cincin konduktor besar ini dikasih kuat arus semakin besar, maka cincin kecil juga akan mengalami kuat arus makin besar juga, tapi berdasarkan hukum Lenz itu arahnya berkebalikan ya. Jadi si cincin kecil ini dia akan mengalami kuat arus makin besar juga seperti kuat arus yang dialami oleh cincin besar, namun arahnya berlawanan ya. Maka jawaban yang paling tepat itu jawabannya yang B ya. Nah, itu dia penjelasan tentang gelombang, rangkaian RC, dan tentang hukum Lenz ya. Yuk, nanti kita belajar lagi ya. Semoga dimengerti. See you.